Kamu tahu nggak bahwa hanya kurang dari 1% orang Indonesia yang siap pensiun sebelum umur 50 tahun? Sebenarnya ada cara yang sederhana banget untuk jadi lebih baik. Tapi sederhana bukan berarti mudah untuk jadi yang terdepan dari 99% orang secara keuangan. Kamu harus bisa keluar dari sistem yang telah dirancang untuk membuat kita semua tetap bekerja. Ikuti 7 prinsip yang akan dibahas di video ini biar kamu berpeluang pindah kasta ke golongan top 1%. Halo, apa kabar semuanya? Aku Erik, financial behaviorist pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kekayaan dimulai dalam pikiran kita dan bermuara pada perilaku kita. Pikiran kita diprogram dengan keyakinan yang mempengaruhi perilaku kita. Sama seperti di negara lain, sistem di Indonesia juga membuat pikiran kita terbiasa membelanjakan semua uang yang kita hasilkan. Maksudnya membelanjakan lebih dari apa yang kita hasilkan. Contohnya, kamu butuh beli mobil baru, kamu butuh iPhone baru, kamu nggak akan sukses kalau belum S2. Kamu harus punya rumah sendiri, kamu harus pakai pakaian branded. Terus, karyawan bank mati-matian setiap hari menawarkan pinjaman kredit tanpa agunan untuk mewujudkan semua impianmu. Dan akhirnya, impianmu inilah yang menyeretmu masuk dalam jebakan hutang. Memang, nggak semua hutang adalah hutang konsumtif alias hutang jahat. Tapi pada kenyataannya, sebagian besar dari kita terjepit dalam utang kartu kredit, cicilan motor, cicilan mobil, cicilan KPR, sampai pinjol. Sebelum kamu bikin rencana apapun dengan keuanganmu, kamu harus sadar dan berusaha maksimal dengan segala daya upayamu untuk keluar dari jebakan utang. Ingat, semakin cepat, semakin baik. Kamu harus yakin bahwa kamu pasti bisa menang. Seseorang yang meyakini dirinya telah mengidap kanker akan larut dalam kesedihan dan ketakutan karena sedang sekarat. Tapi sebaliknya, kalau mereka dikasih tahu bahwa sakitnya bukan kanker, melainkan hanya penyakit biasa yang bisa disembuhkan, maka mereka otomatis punya harapan baru, harapan kesembuhan, harapan hidup, dan masa depan. Mindset negatif hanya bisa diobati dengan menggantinya dengan mindset positif. Hal yang sama juga berlaku dalam uang. Video ini dibuat agar kamu tahu bahwa kamu bisa mengatasinya. Walau bagaimanapun situasimu hari ini, kamu gak harus punya income layaknya orang golongan top 1%. Edukasi keuangan. Karena setiap keputusan dalam hidup kita selalu memiliki konsekuensinya sendiri. Dan baik buruk hasilnya sudah pasti akan menjadi pelajaran dan pengalaman berharga. Dan kenyataannya, hampir semua orang di sekeliling kita bergantung dari gaji. Dan hidupnya selalu habis bulan, habis gaji. Berarti kita bisa berasumsi bahwa mayoritas orang hidup dengan cara yang salah dan kamu harus bisa melakukannya dengan cara yang berbeda. Di zaman sekarang dan pertama kali dalam sejarah manusia, kita ini hidup di mana pengetahuan hanya sejauh ujung jari di layar smartphone kita. Jadi sudah sewajarnya kita menginvestasikan waktu kita untuk belajar, meningkatkan literasi keuangan tentang bagaimana cara mengelola uang dan berinvestasi. Contohnya, berinvestasi sedini mungkin sangatlah penting dan bahwa pensiunmu bisa tertunda sampai lebih dari 10 tahun kalau kamu memilih membeli rumah. Atau kamu justru bisa membuatnya jadi lebih cepat. Semuanya tergantung bagaimana caranya kamu mengelola uangmu. Atau pengetahuan tentang bagaimana money habit yang sederhana pun bisa membuatmu sulit meraih financial freedom. Jangan merasa bisa berhasil dengan hanya menonton video YouTube atau membaca buku. Aku juga pernah terjebak di situ. Menonton tutorial menggocek bola ala Ronaldo bukan berarti kamu otomatis jadi bisa menggocek bola juga. Kamu pun gak akan bisa berenang tanpa benar-benar basah masuk ke kolam renang dan mempraktekkan sendiri semua yang sudah dipelajari untuk bisa mengubah hidupmu. Kalau kamu sudah terbiasa menghabiskan gajimu untuk enjoy life dan nggak punya tabungan, bukan berarti inilah yang benar. Sejak tahun 2020, nomor HP-ku kupindah dari prabayar menjadi pasca bayar. Karena ternyata ada paket tahunan yang biayanya hemat 50% daripada total pembelian pulsa dan paket data bulanan yang biasanya kubeli selama ini. Sejak saat itu, akses internetku jadi lebih cepat dan beberapa kali lipat lebih banyak kuotanya. Dan tentu saja tanpa tagihan bulanan. Kita sering banget terbiasa membeli sesuatu yang kita bayar mahal karena kita nggak tahu bahwa sebenarnya ada produk lain yang menawarkan kualitas yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Sebenarnya nggak butuh banyak waktu dan tenaga untuk mencari tahu mengenai harga dan benefit semua produk yang kita konsumsi setiap bulannya untuk mencari tahu kesempatan berhemat lainnya. Atur uangmu sebelum uangmu yang mengaturmu. Mayoritas dari kita memulai masa dewasa tanpa uang sepeser pun. Mungkin
Mungkin karena sistem pendidikan yang gagal membekali kita dengan kurikulum literasi keuangan. Atau mungkin kamu sepertiku, di masa kecil dulu orang tua nggak pernah benar-benar ngobrolin uang. Tapi bagaimanapun juga, keuangan kita tetap menjadi tanggung jawab kita sendiri. Dan kita hanya bisa menang melewati kerasnya samudera kehidupan keuangan kita kalau kita bertanggung jawab dengan keputusan kita. Messi dan timnas Argentina nggak akan menang Piala Dunia 2022 secara nggak sengaja. Kamu pun nggak bisa jadi kaya mendadak secara nggak sengaja. Kamu harus bisa memastikan bahwa kamulah yang memegang kendali atas uangmu, bukan uangmu yang mengendalikanmu. Budgeting yang ditulis dengan detail merupakan awal yang baik untuk menelusuri apa dan kemana saja pengeluaranmu. Dan yang lebih penting lagi yaitu kamulah yang harus memegang keputusan kemana saja pengeluaranmu. Pay yourself first. Mayoritas orang dalam budgeting isinya dimulai dengan pengeluaran sewa, bayar listrik dan air, pembelian makanan bulanan, transportasi, dan kemudian sisanya entah berapapun yang ada, itulah bentuk ditabung. Tapi coba aku tanya, bagaimana rasanya kalau perusahaan tempatmu bekerja memperlakukanmu seperti itu? Gajimu dibayar hanya kalau perusahaan masih ada sisa uang di setiap akhir bulannya. Kenyataannya, mayoritas orang terbiasa overspending, pengeluarannya lebih daripada pemasukannya, walaupun mereka sudah punya budget plan. Nanti saat kamu bikin budget plan yang baru, awalilah dengan menabung dan berinvestasi sebagai urutan teratas, prioritas utama dalam daftar pengeluaranmu. Gunanya biar porsi dana untuk masa depanmu nggak jadi kepake untuk pengeluaran yang lain. Kamu harus benar-benar berusaha memperbaiki lifestyle dan kebiasaanmu yang selalu menabung hanya dari apa yang tersisa di setiap bulannya. Selain itu, rencanakan secara persentasi sebagian dari gajimu ditransfer ke bank lain untuk ditabung. Contohnya, begitu nerima gaji, uangku biasanya otomatis ditransfer ke rekening bank lain yang sudah terdaftar otomatis untuk pembelian reksadana. Itulah contohnya pay yourself first, dan kemudian kita bisa hidup dari sisanya. Bedakan mana aset dan mana liabilitas. Salah satu hal yang paling utama dalam mengelola keuangan adalah memahami perbedaan antara aset dan liabilitas atau beban biaya. Definisi sebenarnya yaitu aset selalu mendatangkan uang, sedangkan liabilitas justru selalu mendatangkan pengeluaran. Jadi lain kali kalau kamu mau beli sesuatu, terserah entah apapun itu, coba pikirkan apakah itu aset atau beban biaya. Gak ada yang salah dengan beli sepatu baru, tapi kamu harus nyadar bahwa itu murni beban biaya alias pengeluaran. Gaya belanjamu akan berubah kalau kamu selalu memikirkan konsep itu sebelum kamu mengambil keputusan melakukan pembayaran di kasir. Dan konsep ini lebih kenal lagi saat kita melakukan pembelian besar, seperti beli mobil. Pada kenyataannya, bagi mayoritas orang, mobil pribadi selalu menjadi sumber pengeluaran. Setiap bulan harus bayar parkir langganan, servis rutin, BBM, asuransi, ganti ban, dan masih banyak biaya lainnya. Jadi kamu harus benar-benar mempertimbangkan dengan matang ketika kamu membuat keputusan pembelian itu. Kalau kamu hitung semuanya, ada banyak biaya kecil-kecil yang bahkan nggak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Dan itulah kenapa selama 6 tahun terakhir aku nggak ganti dan merasa cukup dengan satu mobil saja. Sejak belajar personal finance, mataku jadi terbuka. Gila bener, rupanya rumah itu bisa jadi aset, tapi bisa juga jadi liabilitas kalau dipakai jadi rumah tinggal doang. Kamu perlu benar-benar riset bagaimana pertumbuhan harga rumah di lingkunganmu, apa saja fasilitas publiknya, biaya renovasi, bahkan penurunan nilainya. Juga kira-kira setelah 10 tahun bakalan dapat cuan berapa dari kenaikan harga rumahmu. Aku pernah mengeluarkan ratusan juta biaya renovasi rumah untuk membangun pagar, mengganti semua pintu dan kusen yang dimakan rayap, seluruh atap yang bocor dan plafon yang rusak, tembok yang retak dan runtuh, dan lantai yang ternyata hanya setebal keramik. Kamu harus berhitung jangka panjang, apakah rumah itu akan menghasilkan cash flow atau enggak. Karena jangan lupa bahwa kamu bayar bunga KPR yang nilainya sekitar 50% harga beli awal rumahmu. Di sisi lain, seorang juragan kontrakan dan kos-kosan mendapatkan income dari rumah dan kamar yang disewakan. Dari sana, dia bisa menanggung biaya maintenance, asuransi, dan juga masih bisa menanggung biaya hidup dan tabungan masa depan keluarganya. Pantau keuanganmu. Suka nggak suka, uang sudah menjadi bagian terbesar dalam hidup kita. Makanya,
keuanganmu penting banget harus benar-benar dipahami dan dipantau demi meraih tujuan keuangan menjadi bagian dari golongan top 1%. Perjalananmu nggak akan sesederhana seperti ngecek saldo rekening beberapa bulan sekali, atau pernah bikin budget satu kali lalu nggak pernah pakai budget lagi. Kamu harus menginvestasikan waktumu untuk membuat financial plan yang lengkap, dan kemudian terus-menerus mengevaluasi kembali rencana itu biar tahu bagian mana yang bisa ditingkatkan lagi dan bagaimana caranya. Punya income lebih banyak nggak akan benar-benar menyelesaikan masalah keuangan. Banyak orang punya lebih banyak uang, tapi pengeluaran mereka pun lebih banyak lagi. Mayoritas orang nggak tahu apa langkah selanjutnya setelah berhasil menabung dana darurat. Apakah itu harus melunasi utang duluan atau mulai berinvestasi duluan? Entah yang mana yang bisa bikin lebih cepat menuju financial freedom. Aku pribadi suka pendekatan yang menggunakan tabungan untuk membayar hutang konsumtif yang bunganya tinggi. Dan setelah semuanya dilunasi, barulah mulai lagi menabung. Dan setelah itu bisa mulai berinvestasi. Kalau kamu berinvestasi hanya 1 juta per tahun, itu mah nggak ngefek bagi keuanganmu. Kamu harus melakukan perubahan besar dalam hidupmu untuk mendapatkan perubahan besar dalam hidupmu. Sekarang sudah ada aplikasi wealth management yang namanya Pina. Aku sudah taruh link downloadnya di bawah. Aplikasi Pina dibuat untuk membantu kamu mencatat pengeluaran rutinmu dan menggunakan jasa konsultasi dengan Certified Financial Planner untuk membuat financial plan yang lengkap. Kamu bisa gunakan link registrasi di bawah untuk mendapatkan kesempatan konsultasi gratis. Kamu bisa curhat mengenai budgeting dan tujuan keuangan, apalagi masalah keuanganmu, selama 30 menit. Menurutku yang terpenting adalah kamu menyadari bahwa setiap keputusanmu nantinya akan selalu berdampak dalam hidupmu secara signifikan. Gak jadi pindah kerja karena takut tantangan di kantor baru, atau beli rumah KPR instead of ngontrak dulu, atau nyicil mobil mewah instead of milih mobil yang mampu kamu beli. Gak ada istilah one size fits all untuk urusan ngatur duit. Apa yang cocok untuk orang berumur 20 tahun belum tentu cocok untuk orang umur 40. Oleh karena itu, aku selalu belajar untuk membangun growth mindset. Selain itu, kamu harus benar-benar mengelola keuanganmu. Karena kenyataannya, hidup kita selalu berkaitan dengan uang. Dan banyak orang yang gagal. Mereka stres dengan keuangannya dan masalah keuangan jadi sumber kehancuran hidup mereka. Kamu perlu menginvestasikan waktumu untuk membaca buku, untuk membuat budget, untuk bukan hanya nonton video seperti ini, tapi juga action menerapkan apa yang sudah kamu pelajari. Nantinya hari-harimu dan tingkat kebahagiaanmu akan benar-benar menjadi lebih baik. Serius loh, aku juga sudah mengalami peningkatan dalam hidupku, terutama setelah aku mendalami ilmu behavioral finance dan financial psychology, dan berusaha memperbaiki perilaku dan kebiasaan keuanganku. Itu saja untuk video ini. Jangan lupa kasih like dan share, dan pastiin kamu gunakan kesempatan konsultasi gratis di Pina. Jangan lupa subscribe.